Saya dulu pernah tahu tentang video ikan pari yang beredar di masyarakat. Katanya video itu adalah jelmaan seseorang yang terkutuk dari ibunya. Zaman-zaman masih SD apa SMP gitu ya. Jadi itu heboh di kalangan inilah, kalangan siswa sama guru-guru. Ini ada anak yang tidak nurut sama orang tua terus dikutuk jadi ikan pari ya kan. Ya perasaannya waktu itu ya pasti ini ya, penasaran yang pertama. Yang kedua itu pasti apa ya, antara percaya dan nggak percaya. Saya sempat percaya bahwa dalam video itu benar-benar seorang anak manusia yang dikutuk, karena dulu saya juga menonton film Malin Kundang. Zaman dulu pas masih awal-awal handphone berkamera, nge-share video, mulai dari video yang senonoh sampai nggak senonoh, ya itu heboh banget ya ikan pari itu. Ukurannya masih kayak 3GP segala macam seperti itu, ya masih resolusi rendah seperti itu. Jadi ngelihat itu tuh kayak wah anjir. Keseruannya sendiri itu yang ngobrol tentang hal-hal yang lagi apalagi di berita TV gitu. Karena saya juga tahu lu ikan pari ada yang kayak gitu, jadi ini kayaknya bohongan ini. Nggak mungkin kok anaknya kok jadi pari, tampangnya kayak gitu. Saya lega. Nah leganya itu, oh ternyata video itu hoax gitu. Udah tahu kebenarannya seperti itu. Nah kecewanya itu, kalau kecewanya itu saya lebih, wah padahal lumayan itu kalau dijadiin. Kalau memang pun beneran, itu bisa jadi suatu pelajaran penting buat anak-anak sekarang. Zaman dulu video tersebut tuh sempat viral, Terutama Pemalang ya, di kota saya Pemalang itu wah viral banget mas. Ya jadi kalau dulu di Pontianak itu, kalau di kalangan sekitaran saya sempat heboh. Karena itu kan juga hebohnya dulu itu dari Kalimantan katanya ya, yang dikutuk jadi ikan pari itu. Waktu itu memang ya rame di kampung, apalagi di tetangga-tetangga yang seumuran, teman-teman main, teman-teman nongkrong tuh pasti ngomongin hal-hal yang lagi hits. ketika ada satu orang yang menyetelnya, kemudian semua keluarga dan teman-teman itu berkumpul dan itu juga memviralkan. Saya dan teman-teman saya itu ngelihat itu satu HP itu sampai ada berlima atau enggak sampai berenam tuh gantian-gantian tuh. Beritanya itu semakin kemana-mana gitu, dan itu menjadi semakin penasaran dan semakin menarik. Zaman dulu video itu juga sempat untuk menakut-nakuti adik-adik saya biar dia tidak durhaka. Dari satu sisi jadi seru sih memang, karena kita bisa menikmati berita yang memang sebenarnya intinya itu sepele, sebuah berita yang faktanya itu cuma ikan pari, jadi lebih, istilahnya jadi lebih heboh dari mulut ke mulutnya itu. Kemunculan video legendaris itu menginspirasi saya untuk menciptakan karakter baru, perwujudan dari sang anak durhaka yang dikutuk oleh orang tuanya menjadi ikan pari. Ide ini sudah saya mulai cukup lama, sebab siapa lagi yang mau mengangkat legenda urban kalau bukan kita sendiri? Ide dan konsep itu diolah menjadi sebuah desain atau sketsa dasar yang kemudian divisualisasikan menjadi sebuah karya yang utuh. Gambaran ikan pari yang menyerupai wajah manusia ini sebenarnya adalah ikan pari dari jenis Sophilnos guitarfish. Nah, karakter yang saya ciptakan ini masih memiliki desain bentuk wajah yang sama dengan ikan pari referensi. Hanya saja pada bagian tubuh, tangan, dan kaki saya kembangkan menjadi bentuk manusia. Dalam konsepnya, ikan pari ini merupakan bentuk monster atau cyborg yang mempunyai tubuh utuh seperti manusia. Pembuatan model figur ini bertujuan untuk menjadi referensi ketika dibuat dalam bentuk live action atau komiknya nanti. Selain itu, lama pembuatan karakter ini dari desain hingga terwujud dalam bentuk figur membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Dan sekarang apalagi mau diangkat sebagai sebuah cerita fiksi untuk diwujudkan lagi, itu akan lebih seru lagi, akan jadi pembahasan yang unik lagi gitu. Harapan saya bisa apa ya, kita bisa mengangkat kisah-kisah yang kita ketahui menjadi suatu apresiasi cerita, kita mengangkat cerita yang lama, karakter-karakter yang bersangkut paut dengan kehidupan kita, ya kan, itu menjadi kayak di Indonesia tuh ada loh yang kayak gini gitu loh, bisa diangkat. Jika pada warna referensi video, pari ini berwarna agak kehijauan dan kekuningan, maka pada warna akhir dari karakter yang saya ciptakan ini berwarna magenta, yaitu warna yang merupakan perpaduan antara ungu dan merah. Warna ini saya pilih agar karakter memiliki kesan kuat sebagai pemberi teror dengan kesan agresif, nafsu, dan emosi.
Sama seperti referensi, karakter ini juga memiliki ekor sebagai salah satu ciri khas ikan pari. Dalam penciptaan karakternya, karakter yang terinspirasi ikan pari ini saya beri nama Pariman si anak terkutuk. Kalau cerita aslinya adalah anak gadis yang dikutuk, maka pada versi saya adalah seorang anak laki-laki yang berubah bentuk. Untuk cerita sinopsis singkatnya, Pariman adalah sebagai salah satu teror yang mengancam kita semua, terkhusus bagi anak-anak yang nakal. Penasaran kan? Pada bagian pinggangnya, saya tambahkan logo BPT, singkatan dari Brotherhood Penjahat Terkutuk. Kenapa seperti itu? Apresiasi terhadap urban legend yang ada di Indonesia merupakan salah satu alasan kenapa Pariman terlahir. Saya bertujuan agar Sobat Art berpartisipasi. Sebab anak tahun 90-an dan 2000-an pasti sempat heboh lantaran banyaknya cerita seram mengenai anak durhaka yang dikutuk dan lebih bikin merinding ketimbang malin kundang. Kebanyakan anak durhaka itu dikutuk menjadi binatang, mulai dari ikan pari hingga manusia tikus yang menakutkan. Sobat Art bisa ikut berpartisipasi dalam penciptaan karakter BPT. Tulis di kolom komentar ini ya, karakter apa yang pernah viral dan melekat pada Sobat Art generasi 90-an. Untuk desain art monster terkutuknya, bisa kalian posting pada Facebook Pusanding Artwork. Oke Sobat Art, saya mempunyai ide. Bagaimana seandainya cerita Pariman ini kita angkat ke dalam sebuah live action atau sebuah cerita yang dimuat dalam komik? Wah, beneran Mas mau dijadiin film fiksinya? Wah, bakalan seru banget tuh. Saya ngasih saran deh, kalau misalkan memang mau dibikin seperti itu, mending nanti di setiap filmnya atau mungkin dijadiin beberapa episode mungkin lah segala macam. Itu kan pasti yang nonton tuh anak-anak seumuran berapa, itu yang masih bisa diatur lah ya, yang masih bisa diubah pola pikirnya seperti itu. Itu saya setuju banget Mas, malah dibikin seperti itu. Dan menurut saya sih ini apresiasi yang menarik ya, unik istilahnya. Kita punya kisah-kisah yang anggapannya sempat viral, lucu dari zaman dulu, terus kita angkat kembali sebagai suatu apresiasi karya karakter. Itu jadi ide yang menarik. Itu mending dikasih kayak nilai-nilai sosialnya, edukasinya ya buat pelajaran anak-anak. Ya bagaimana mengubah sisi tadi kutukan yang mungkin viral dianggap beberapa daerah sebagai suatu hal yang seram menjadi suatu folklornya Indonesia secara urban dan modern. Itu menurut saya menjadi suatu hal yang unik untuk diangkat. Mungkin saya juga bakalan nonton Mas, subscribe juga kalau misalkan itu tayang, kalau misalkan channel di YouTube pun saya bakalan subscribe. Mantap, saya dukung terus Mas. Tentu setiap Sobat Art punya cerita masing-masing tentang legenda terkutuk yang viral ini. Akan tetapi, inilah cerita perjalanan saya menciptakan karakter Pariman. Terima kasih sudah menonton video perjalanan penciptaan karakter Pariman ini ya. Setelah ini, ada video persembahan saya kepada kalian semua. Ditonton ya!